Poor thing is slow to go. That's the proof of where this fucking band's at. So fuck Craig's gloves on 3. 1, 2, 3, fuck Craig's gloves! Slipknot. Band metal satu ini merupakan legenda hidup yang masih aktif bermusik sampai saat ini. Selain lagu-lagunya yang khas dan aksi panggung mereka yang atraktif, mereka dikenal sebagai band metal dengan penampilan eksentrik karena selalu memakai topeng dan jumpsuit di setiap penampilannya. Serta Slipknot adalah band metal dengan jumlah personil terbanyak di antara band metal lainnya. Perjalanan panjang karir yang mereka lewati bukanlah hal yang mudah, karena banyak sekali dinamika yang harus mereka hadapi. Mulai dari meninggalnya Paul Gray yang menyebabkan luka mendalam bagi seluruh personil Slipknot, sampai hengkangnya Joey Jordison dan Chris Penn yang membuat para Maggot semakin merasa kehilangan terhadap keutuhan band ini. Tapi meskipun mereka ditinggalkan oleh beberapa personil inti, hal ini tidak menghalangi karir mereka di dunia musik. Maka kali ini Discord Channel akan mencoba mengulas perjalanan karir mereka, dan bagaimanakah awal mula perjalanan mereka. Slipknot dibentuk di Des Moines, Iowa, Amerika Serikat pada bulan September 1995 oleh Shawn Crane dan Paul Gray. Shawn Crane sebagai pendiri band mengusulkan band ini agar memakai topeng untuk identitas mereka. Dia beralasan pemakaian topeng dimaksudkan agar mereka lebih fokus kepada musik daripada penampilan mereka. Pada saat itu band ini beranggotakan 6 orang, di mana Paul Gray mengisi bass, kemudian Anders Colsefni sebagai vokalis dan mengisi perkusi. Di posisi gitar diisi oleh Donnie Steele dan Josh Brainerd. Kemudian Joey Jordison direkrut untuk mengisi posisi drum, sehingga Shawn Crane harus bergeser ke posisi perkusi. Dan mereka menamakan band ini The Pale Ones. Banyak sekali perkembangan di awal band ini terbentuk, sampai akhirnya Joey Jordison menyarankan mengubah nama band ini menjadi Slipknot. Perubahan personil pertama kali setelah menyandang nama Slipknot terjadi ketika Donnie Steele memutuskan hengkang dari band dan digantikan oleh Craig Jones sebagai gitaris untuk melanjutkan proses rekaman yang sedang mereka kerjakan. Tapi selama proses rekaman mereka merasa tidak puas dengan hasilnya. Akhirnya Slipknot merekrut Mick Thompson sebagai gitaris dan Craig Jones bergeser ke posisi sampler keyboard untuk menambahkan efek suara yang dibutuhkan. Dan setelah proses yang rumit, akhirnya album pertama mereka sebagai band mandiri selesai dan dirilis bertepatan dengan perayaan Halloween tanggal 31 Oktober 1996. Tahun 1998 menjadi masa krusial bagi band ini, sebab di tahun tersebut Slipknot mengalami perkembangan besar ketika Roadrunner tertarik untuk menawarkan kontrak, dan hal ini merupakan kesempatan besar untuk karir yang lebih luas. Tapi lagi-lagi Slipknot mengalami perubahan personil ketika sang gitaris Brainerd memutuskan keluar dari band dan digantikan oleh James Root. Tidak hanya Brainerd, sang vokalis pun hengkang dan digantikan oleh Corey Taylor, dan posisi perkusi diisi oleh Chris Penn. Kemudian mereka menambah personil untuk posisi turntable, yaitu Sid Wilson. Dengan begitu Slipknot menjadi band yang solid dengan formasi personil berjumlah 9 orang. Tahun 1999, Slipknot semakin dikenal luas dengan meluncurkan album baru mereka bersama Roadrunner. Di masa ini juga terjadi perubahan besar bagi perkembangan band ini. Slipknot berubah dari band yang idealis menjadi bisnis yang menggiurkan. Di tahun 2001, Slipknot mengalami konflik yang luar biasa akibat keegoisan dari para personilnya dan juga rasa lelah yang mereka rasakan akibat dari jadwal tur yang sangat padat. Tapi meskipun mereka sedang menghadapi konflik yang serius, Slipknot berhasil menelurkan album berikutnya di tahun 2002 yang diberi judul nama kota asal mereka, Iowa. Meskipun setelah peluncuran album terbaru mereka, Slipknot memutuskan hiatus akibat dari konflik yang sedang terjadi di dalam tubuh band ini. Paul Gray sebagai salah satu pendiri band tidak mau Slipknot bubar, akhirnya dia mencoba membujuk semua personil untuk melanjutkan karirnya. Dan di tahun 2004, Slipknot kembali dengan album ketiganya, The Subliminal Version. Tapi di tahun 2005, Slipknot memutuskan hiatus untuk kedua kalinya. Para personil band ini pun memutuskan untuk melanjutkan proyeknya masing-masing, dan kelanjutan band ini pun sudah tidak jelas arahnya. Di tahun 2008, mereka kembali dengan merilis album keempat, All Hope Is Gone.
Di album ini Slipknot semakin menunjukkan popularitasnya sebagai band metal terbesar di dunia. Mereka melakukan banyak tur sampai tahun 2009. Tapi lagi-lagi mereka memutuskan untuk vakum setelah menyelesaikan jadwal tur yang padat. Arah band ini semakin tidak menentu meskipun mereka telah mendapatkan popularitas yang luar biasa. Di masa ini para personil disibukkan dengan side project mereka masing-masing, sampai akhirnya di tahun 2010, Paul Gray diberitakan meninggal akibat overdosis ketika sedang melakukan tur dengan side project-nya. They've been circulating rumors all day about 38-year-old Paul Gray, and now we're learning that those rumors are true. Urbandale police say employees of the Town Place Suites at 8800 North Park Kematian Paul Gray mengakibatkan pukulan berat untuk seluruh personil, terutama Sean Crane dan Joey Jordison sebagai pendiri band ini. Di saat itu band ini hampir bubar karena kehilangan arah setelah Paul Gray meninggal. Tapi di tahun 2011, Sean Crane berusaha mengembalikan eksistensi Slipknot dengan tampil di beberapa konser besar, dan salah satunya mereka menggelar konser mereka sendiri, The Knot Fest. Tahun 2013 muncul berita yang menyedihkan bagi para maggots. Joey Jordison dipecat secara sepihak oleh Slipknot. Tidak ada yang tahu pasti apa alasan salah satu pendiri band ini dipecat. Tapi di tahun 2016, diketahui bahwa Joey Jordison menderita penyakit syaraf, transverse myelitis, yang membuat dirinya tidak bisa memainkan lagu-lagu ekstrim dari Slipknot. Kemudian posisi Joey Jordison pun digantikan oleh Jay Weinberg, dan posisi bass digantikan oleh Alessandro Venturella atau V-Man. Dan posisi ini bertahan sampai di tahun 2019, Chris Payne diberitakan keluar dari band ini. Dia menuduh Corey Taylor dan Sean Crane melakukan bisnis di belakang personil lainnya, dan menuntut kedua personil itu berlaku adil untuk seluruh personil band. Tapi masalah ini tidak pernah menemukan jalan keluar, dan akhirnya Chris Payne digantikan posisinya oleh Tortilla Man yang belum terungkap sosok aslinya. Tapi banyak yang menyangka sosok Tortilla Man adalah Michael Falk, seorang keyboardis dari band bentukan Sean Crane, dan posisi ini bertahan sampai sekarang. Berbagai dinamika yang mereka hadapi selama 26 tahun tidak pernah melunturkan band ini untuk tetap bertahan di skena musik dunia. Dan sampai saat ini, Slipknot adalah salah satu band metal yang melegenda.